Mengapa terjadi osteoporosis? Menurut The China Study, bahwa penduduk China yang banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, kasus osteoporosisnya rendah. Sedangkan penduduk Amerika Serikat yang banyak mengkonsumsi protein hewani seperti susu, telur, daging, ikan, ayam yang sangat tinggi dengan kalsium, kasus osteoporosisnya tinggi. Anehnya, negara-negara yang mengkonsumsi susu dalam jumlah tinggi memiliki kasus osteoporosis yang tinggi. Kita lihat negara United States, New Zealand, Sweden, kasus osteoporosisnya tinggi. Sedangkan negara Asia, kasus osteoporosisnya lebih rendah. Mengapa demikian? Susu mengandung kalsium, tetapi susu adalah protein hewani yang memiliki pH asam. Ketika pH darah kita asam, tubuh selalu akan menyeimbangkan, sehingga tubuh akan mengambil kalsium dari tulang untuk menetralkan pH asam itu. Keasaman darah. Protein hewani yang mengandung sumber kalsium tinggi seperti telur, susu, daging, ikan, ayam, produk olahan susu, yogurt, keju, es krim. Ketika kita makan, akan menghambat penyerapan kalsium karena memiliki keasaman pH darah. Untuk menyeimbangkan pH yang asam, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang, sehingga semakin hari tulang kita semakin tipis dan terjadinya osteoporosis. Kita akan lihat dalam bentuk video ini. Profesor Dr. Colin Campbell bahwa ketika kita makan susu, keju, yang mengandung banyak kalsium, atau protein hewani yang mengandung banyak kalsium, akan memaksa ginjal bekerja ekstra dan tubuh akan menetralisir dan mengambil kalsium dari tulang untuk menyeimbangkan pH darah yang asam, sehingga tulang kita akan semakin keropos dan terjadinya fraktur. Menurut penelitian BMJ tahun 2014, dari kesimpulan kita dapatkan bahwa asupan susu yang tinggi dikaitkan dengan kematian yang lebih tinggi pada suatu kelompok wanita dan kelompok pria lainnya, dan dengan insiden patah tulang atau fraktur yang lebih tinggi pada wanita. Kemudian menurut The Harvard Nurse Study mengatakan bahwa diperoleh dari penelitian sebanyak 121 peserta, dihubungkan antara susu dan makanan kalsium dengan fraktur tulang, bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara remaja yang minum susu dengan risiko fraktur tulang. Bahwa studi Harvard ini mengatakan bahwa wanita yang mengkonsumsi kalsium dari susu akan meningkatkan risiko fraktur tulang panggul. Kemudian wanita yang mengkonsumsi susu 3 gelas atau lebih per hari memiliki 60% peningkatan risiko patah tulang pinggul. Kemudian 93% meningkatkan risiko kematian. Dan setiap gelas susu sapi meningkatkan risiko kematian sebesar
15%. Kemudian menurut Archive of Pediatric and Adolescent Medicine tahun 2012, produk susu tidak meningkatkan kesehatan tulang. Dari penelitian bahwa remaja perempuan yang selama 7 tahun mengkonsumsi banyak kalsium dan mereka seperti produk susu memiliki lebih dari 2 kali lipat faktor risiko patah tulang. Kemudian menurut American Journal of Epidemiology tahun 2009, dari 63.000 pria dan wanita dewasa yang banyak mengkonsumsi produk kedelai seperti tempe, tahu, dan lain sebagainya, mengurangi faktor risiko fraktur tulang pinggul sebanyak 36%. Bagaimana pencegahan osteoporosis? Hindari protein hewani, olahraga teratur, hindari alkohol, hindari rokok, kafein, natrium, berjemur, batasi obat-obat kortikosteroid, dan intake kalsium yang cukup, terutama dari kalsium dari nabati. Dari manakah mendapatkan kalsium? Kalsium nabati bisa didapatkan dari sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, atau makanan yang diperkaya atau fortifikasi, olahraga. Vitamin D dapat membantu penyiapan kalsium. Ini adalah sumber kalsium yang tinggi, kita lihat dalam sayur, bayam, kacang-kacangan, kacang polong, kedelai, dan tahu. Tanaman laut pada agar-agar ada sekitar 400. Kemudian biji-bijian ternyata tinggi di wijen, ada 1160, almond manis. Sedangkan produk hewani, susu, ternyata kalsiumnya tidak setinggi dari wijen, 10 kali lipat lebih tinggi dari wijen. Terima kasih, semoga bermanfaat.